Saudaraku sekalian yang kekasih, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, siap tidak siap, mau tidak mau, tidak ada pilihan, harus menjadi anak-anak Abraham. Dan sebagai tanda bahwa mereka adalah anak-anak Abraham, mereka harus menerima sunat. Sunat fisik, sunat lahiriah, sunat kulit katan. Mereka mendapat bagian dalam perjanjian. Perjanjian antara Tuhan semesta alam yang maha kudus dengan anak manusia yang bernama Abram, yang kemudian namanya diubah menjadi Abraham itu. Di dalam perjanjian itu bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya. Oleh sebab itu kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan betapa istimewanya orang-orang Israel ini. Betapa istimewanya orang-orang Yahudi ini. Mereka bangsa yang benar-benar memiliki hak-hak istimewa dari Tuhan. Tidak ada oknum yang bisa mengutuk mereka. Karena mereka adalah keturunan Abraham dari Ishak. Tetapi perlu saya beri catatan. Bukan berarti kalau mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, mereka masih tetap ada di dalam berkat Tuhan. Berkat jasmani maksudnya. Tuhan sering disiplin mereka dengan hajaran-hajaran dan pukulan-pukulan, saudaraku. Tetapi bagaimanapun, bangsa itu istimewa. Paulus dalam surat Roma mencatat, dilihat dari keturunan Abraham, mereka kekasih Tuhan. Apakah ada bangsa di dunia ini yang telah meninggalkan tanah airnya berkisar 2000 tahun masih bisa berhasil membangun negeri di tempat di mana nenek moyang mereka pernah berdomisili? Dan selama hampir 2000 tahun itu, bahkan lengkapnya mestinya 2500 tahun, sejak Yehuda runtuh, sejak Israel Utara jatuh tahun 722 sebelum Masehi, belum pernah ada satu negara pun berhasil dibangun di tanah Palestina. Kecuali 14 Mei 1948, negara Israel dengan bendera Star of David bisa berkibar, saudaraku. Tidak mungkin ini kebetulan. 3 juta rakyat Israel melawan musuhnya yang jumlahnya 10 kali lipat lebih. Slogan Mesir pada waktu itu adalah, kita buang orang Yahudi ke laut. Tetapi justru ternyata mereka bisa mencaplok wilayah-wilayah musuh. Bahkan sampai hari ini masih sebagian dikuasai. Kalau bukan tangan Tuhan yang kuat, siapa? Bangsa yang 6 juta mati pada Perang Dunia Kedua. Dari tahun 1939 sampai tahun 1945. 7 tahun. 6 juta mati. Itu menjadi trauma. Peristiwa pembantaian Holocaust. Pembantaian atas ras Semit ini oleh bangsa Jerman dan sekutunya. Tetapi kemudian sejak itu atau tahun-tahun sekitar itu muncul seorang penari balet yang hebat. Bankir besar, ilmuwan, dan lain sebagainya. Dan Tuhan mengembalikan mereka dari segala penjuru tempat ke tanah di mana Tuhan pernah
menjanjikan kepada Abraham bahwa tanah itu akan diduduki oleh keturunannya. Jadi tidak disangsikan lagi memang Tuhan benar-benar memanggil Abraham sebagai umat pilihan dan bangsa Israel sebagai keturunan yang mendapatkan privilege hak-hak istimewa. Tetapi bagaimana dengan orang Kristen yang juga boleh mengaku sebagai anak Abraham? Yang dikatakan di dalam firman Tuhan oleh tulisan Paulus, kamu itu juga Israel. Supaya bisa membedakan dengan Israel duniawi, Israel secara darah daging keturunan Abraham, kita tambahi Israel rohani. Padahal kata rohani itu tidak terlalu berarti, saudaraku. Tidak terlalu berarti walaupun tentu punya makna. Kita juga anak-anak Abraham. Nah, kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak bisa menghindar. Begitu lahir dari keluarga Yahudi, mereka disunat. Mereka jadi anak-anak Abraham. Atau jadi keturunan Abraham. Dengan hak istimewanya. Tetapi saudara dan saya yang bukan berdarah Yahudi, saudara tidak dipaksa untuk menjadi keturunan Abraham. Saudara tidak dipaksa. Orang Kristen itu begitu lahir dari keluarga Kristen tidak otomatis jadi anak Abraham. Itu bedanya. Itu bedanya. Sebab saudaraku sekalian, anak-anak Abraham akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Begitulah kita pelajari pada pertemuan yang lalu dari Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 39. Kita baca lagi. Kalau orang-orang Israel ternyata tidak mencontoh perbuatan Abraham secara penuh atau lengkap. Mengapa saya katakan secara penuh atau lengkap? Nanti saya beritahu. Dan saya sudah menyinggung bahwa Abraham itu musafir lengkap. Secara sosio budaya dia bangsa nomaden. Dan secara spiritual dia seorang yang tidak mencintai dunia sama sekali. Mau contoh itu? Mau meneladani Abraham? Amin, saudara pasti bergumam. Mirip suara lembu. Emoh. Emoh itu artinya tidak mau. Kalau orang Israel setara darah daging itu tidak ada pilihan. Lahir disunat. Nah sekarang saudara mau sunat hati enggak? Mau sunat hati enggak? Jangan menggantikan kualitas yang seharusnya dipenuhi sebagai anak-anak Abraham dengan sunat hati, kerelaan menjadi musafir seperti Abraham, dengan liturgi. Jangan kita gantikan kehidupan iman Abraham yang harus kita teladani, kita ganti dengan liturgi atau misa. Sesat, asli sesat itu. Kalau itu diteruskan binasa itu saudara. Sebab liturgi misa Anda tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman. Dan iman yang benar itu iman Abraham. Waduh Pak, kok jadi berat nih keselamatan? Kok jadi mahal? Enggak. Ini harga standar. Kalau ada yang lebih murah pasti palsu. Sebab harga ini harga mati. Dipatok harga mati. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Tuh, mereka yakin anak-anak Abraham. Terus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Saudaraku sekalian yang kasih,
Lalu kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, Tuhan tegas berkata, bapakmu itu setan. Bapakmu itu iblis. Jadi kalau anak Abraham melakukan tindakan-tindakan Abraham. Kalau tidak melakukan tindakan seperti tindakan Abraham, bukan anak-anak Abraham. Ya. Kalau dilihat cara hidup saudara hari ini, ada nggak unsur-unsur kehidupan Abraham dalam hidup saudara? Berbahagialah yang berkata jujur, tidak ada. Karena 50% sembuh. 50% itu langkah kita menyelesaikannya dengan Tuhan. Saya mengerti ada orang-orang yang dikaruniai untuk memahami ini, ada orang yang tidak. Atau belum waktunya. Tetapi kalau tidak mulai sekarang saya suarakan, saya tidak tahu kapan saya akan suarakan. Saya ulangi saudara. Anak-anak Abraham melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan Abraham. Tindakan iman. Tindakan iman Abraham itu. Saya sudah menjelaskan cukup panjang lebar. Iman Abraham itu diekspresikan dalam tindakan. Ketaatan tak bersyarat. Ketaatan mutlak. Total submission. Fokus hidup Abraham adalah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Sampai ketika dalam perjalanan ia menghadapi bencana kelaparan, ia tidak kembali ke Ur Kasdim. Dia memilih ke Mesir walaupun ia harus menghadapi bahaya. Begitu taatnya kepada Tuhan. Kalau ia kembali ke Ur Kasdim, ia bisa kembali seperti dulu. Kehidupannya kembali seperti dulu. Sebelum menerima panggilan dari Tuhan. Waduh, mengagumkan. Benar mengagumkan, saudara. Sebagai anak-anak Abraham, oleh iman, maksudnya kita anak-anak Abraham karena kita memiliki iman seperti iman Abraham. Kalau Abraham menuruti apapun yang diperintahkan Tuhan semesta alam yang kita panggil Bapa di surga, sekarang anak-anak Abraham sekarang total submission kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan fokus kepada kerajaannya. Kalau tidak demikian bukan anak Abraham. Setuju enggak? Oke, puji Tuhan. Ini sudah militan ini. Setujunya agak kayak militer. Setuju! Bagus. Tapi ada yang ragu-ragu nih. Setuju enggak saudara? Oke, setuju. Selama ini saudara sudah memiliki kehidupan iman atau kehidupan seperti unsur-unsur iman Abraham dan fokusnya belum? Mau diteruskan begini enggak? Maksud saya mau diteruskan tanpa unsur iman dan fokus Abraham? Enggak, oke, kita bertobat saudara. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Memang agak terlambat saudara. Saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Abraham, sebab hanya anak Abraham yang mendapat berkat. Dari keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Harus lewat Abraham. Saya sudah menyinggung pada pertemuan yang terdahulu ketika Sakius memberikan separuh hartanya kepada orang miskin. Dan kalau ada orang pernah dia peras, dikembalikan 4 kali lipat jadi miskin mendadak. Bisa. Logikanya jadi miskin atau jadi pas-pasan. Tetapi ini model musafir itu begini nih saudara. Model musafir itu begini. Kita sekarang sedang dibawa kepada Kristen yang sejati. Kita dibawa kepada Injil tanpa agama. Jangan sampai agama merusak Injil. Lebih baik Injil tanpa agama daripada agama tanpa Injil. Injil yang murni. Kita bersyukur Abraham tidak punya agama. Kalau Abraham punya agama repot kita. Kita harus ikuti syariat-syariatnya. Abraham walaupun tidak beragama tapi bertuhan. Jangan membalik. Beragama tapi tidak bertuhan. Orang-orang sekarang kalau sumpah pakai nama Tuhan itu gampang sekali, saudara. Sumpah demi apapun katanya. Sumpah demi Tuhan saya nggak hidup lagi. Biar disambar geledek. Saya mati. Nggak mungkin mati mendadak.
Tuhan itu sabar. Urusan belakangan. Lu nyolong hari ini, lu sumpah pakai nama Tuhan. Lu bilang, biar disambar geledek. You gak disambar geledek. You gak mati mendadak. Hitungan belakangan. Saya kalau lihat orang sumpah-sumpah itu najis banget ya. Udah gak usah pakai sumpah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Wajah orang jujur sama wajah orang nyolong itu beda. Wajah maling sama wajah gak maling itu beda. Orang juga bisa membaca. Dulu di sekolah Alkitab saja ada kehilangan uang. Dia berkata, demi Tuhan, saya tidak mencuri. Bahasa roh. Demi. Pakai demi Tuhan bahasa roh. Padahal kita jebak dia dengan uang yang kita kasih tanda. Dan uang itu di dompet dia. Setan mana yang memindahkan uang di dompet dia kalau bukan tangannya sendiri. Pakai demi Tuhan. Demi Tuhan saya tidak mencuri. Bahasa roh. Demi Tuhan. Laba dia. Ngambil uang orang. Oke. Kita sekarang dibawa kepada Injil yang benar. Ya. Kita bertuhan. Seperti Abraham bertuhan. Jangan sistem liturgi, sistem misa, dan keberagamaan itu merusak apa yang esensial yang seharusnya kita miliki. Iman Abraham. Fokus Abraham. Abraham itu gak ada duniawinya sama sekali, saudaraku. Lalu kalau kita di gereja sering diajar begini, coba angkat tangan, terimalah berkat Abraham. Yang dibayangkan apa kira-kira berkat itu? Uang, setuju. Bener-bener otaknya udah rusak. Itu tidak bisa ditolerir. Kesalahan ini sudah benar fatal. Orang yang bertuhan itu tidak sembarangan pakai nama Tuhan. Apalagi bersumpah. Orang yang bertuhan dengan benar itu fokusnya pasti kerajaan surga. Sebab di dunia ini singkat sekali. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku. Filipi 3. Filipi 3. Ternyata apa yang ditulis Paulus ini jurusnya Abraham. Dari ayat 7 kita baca terus sampai 19. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini barter enggak? Kira-kira logikanya Abraham punya hobi enggak? Logikanya. Mesti punya hobi. Apapun bentuknya. Entah tanam bunga, entah piara burung, entah yang lain. Logikanya Abraham sudah enjoy life. Dengan sanak familinya di Ur-Kasdim. Dia tidak bermasalah. Kalau bermasalah barangkali perlu dicatat. Abraham juga tidak betah di Ur-Kasdim. Rasanya dia seperti ada di bara api. Maka ketika Tuhan memerintahkan dia keluar Ur-Kasdim. Yes. Enggak. Abraham harus meninggalkan Ur-Kasdim. Keterikatan dengan kampung halaman mesti ada. Karena dia sudah tinggal di situ 75 tahun. Kita tinggal di si borong-borong 25 tahun saja. Ingat nama si borong-borong. Pengen borong pulang. Apalagi 75 tahun di situ. Abraham harus meninggalkan Ur-Kasdim. Paulus mengatakan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku. Saya tidak tahu, saudara tahu enggak? Ketika saudara dan saya dibetot Tuhan untuk keluar dari cara hidup manusia, seperti cara hidup manusia di sekitar kita, itu sakit. Itu sakit. Oleh sebab itu Tuhan tidak membetot secara kasar. Sebab Tuhan itu lembut dan memberi kebebasan. Secara bertahap Abraham keluar bikin kemah.
jalan lagi bikin kemah. Oke? Saya harus jelaskan kan? Makin lama makin jauh ke tanah Negev. Tetap ada pencobaan, kelaparan. Dia bisa balik, tapi enggak. Dia tetap pergi ke Mesir. Benar-benar luar biasa. Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru, ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru, ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Saya sudah beberapa kali mendapat SMS ya saudara, atau ketemu langsung orang-orang yang membantu saya pelayanan di Jakarta. Ketika ketemu dengan murid-murid atau mantan mahasiswa atau pelayan Tuhan, dia berkata, Pak, saya bisa bantu pelayanan Bapak nggak di Jakarta? Itu bukan 1-2 kali loh. Dan saya hampir selalu tidak memberikan kesempatan. Kalau lihat kampung sepi, lalu dia di situ, ya masa depan tidak jelas, ya madesu ya. Masa depan suram. Iya, dia ingin satu untuk lebih maju lagi, variasi hidup. Saya ingin mengatakan bahwa hidup ini nggak lama. You ke Jakarta malah you noleh ke belakang binasa. Nggak lama. Tapi menjelaskan ini kepada orang-orang itu nggak cukup waktu 1 kali, 2 kali khotbah. Harus dengar terus suara kebenaran sampai mereka mendengar Injil yang murni. Bahwa Tuhan menjanjikan kemuliaan kita. Tuhan menyediakan kemuliaan kita. Satu hal yang saya tekankan, jangan sekali-kali mencurigai Tuhan. Tuhan itu bukan hanya baik, sangat baik. Ia tidak cari keuntungan sama sekali dari kita. Dia menyediakan yang sempurna bagi kita. Nah, kalau Tuhan sediakan yang sempurna itu, mengapa kita tidak berani barter? Kenapa kita tidak berani barter? Aku melepaskan semuanya itu supaya aku memperoleh Kristus. Ayat begini kan bukan 1-2 di Alkitab. Ucapan Tuhan Yesus pun jelas berkata begitu. Jelas. Dan kita itu mau menyampaikan suara kebenaran kepada banyak orang. Maksudnya, supaya mereka dirubah dari logika duniawi menjadi seorang yang berlogika rohani. Pola berpikir yang berbasis pada dunia yang akan datang. Sekarang kalau kita mengadakan seminar yang bertemakan soal rumah tangga bahagia, bisnis yang diberkati, itu bicara tentang masa depan. Tapi tidak bicara soal kekekalan. Sedikit sekali ditelikung, saudaraku. Bicara soal masa depan. Bagus. Tapi tidak menyentuh kekekalan. Dan iblis takut kalau ketemu orang yang bicara soal kekekalan. Orang yang bicara soal kekekalan pasti memikirkan masa depan. Sebab dia tidak mau terganggu hidupnya.
Jangan gara-gara dia sakit, miskin, dia tidak bisa melayani Tuhan. Maka dia harus sehat dan kaya. Kan begitu. Tapi kalau bicara masa depan, belum tentu bicara soal kekekalan. Nah, Abraham itu melihat kekekalan itu. Apa perlu kita baca lagi? Yang dari jauh dia melambai-lambai. Itu imannya yang melambai. Itu keyakinan di dalam batin atau jiwanya. Iman dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu sesuatu itu? Silakan diisi macam-macam. Kesembuhan berkat jasmani, mujizat, silakan. Tetapi kalau konteks Ibrani 11, kerajaan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan dari Australia SMS saya. Pak, maksudnya Ibrani 11 ayat ini apa sih, Pak? Bahwa tanpa kita mereka tidak sempurna. Wah, ini makanan saya. Tanpa kita mereka tidak sempurna artinya, tanpa umat perjanjian baru yang dipersiapkan menjadi pejabat, kerajaan itu belum bisa dihadirkan. Jadi Abraham itu prospeknya itu sudah kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Abraham tidak akan jadi pejabat menurut saya. Tapi jadi sahabat Tuhan. Kalau jadi sahabat sang raja udah cukup kan? Cukup. Tapi saya wali kotanya. Ya saya ambil wali kota yang gampang lah. Kalau bilang gubernur ntar kelebihan lagi. Apalagi kalau saya bilang menteri. Aduh berlebihan. Saya kira murid-murid Tuhan Yesus menteri-menterinya. Tidak apa-apalah. Jadi wali kota udah lumayan. Udah syukur ya. Dan kita itu dipersiapkan untuk itu. Berani barter enggak? Teruskan pembacaannya. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini bukan masa depan, tapi kekekalan. Kalau menggunakan kata masa depan di kekekalan. Yang ku kehendaki mengenal dia, kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Fokus kita harus ke sana terus. Fokus kita harus ke sana terus. Kalau kita belum bisa memindahkan hati kita di kerajaan Tuhan, ayat-ayat perjanjian baru itu ditumpul. Tumpul. Udah tidak tajam. Tidak kena, udah tidak bisa. Cara Anda memandangnya itu apa? Nanti berkat Abraham. Berkat apa? Uang. Ngawur. Abraham aja tidak mikirin uang, lu mikirin uang. Abraham yang mana nih? Abraham Sutresno. Kalau Abraham di Alkitab tidak mikirin dunia loh. Bagaimana you bisa mengharapkan berkat jasmani dari Abraham? Para Allah menjanjikan berkat jasmani itu untuk Israel. Itu pasti, silakan. Tapi kalau bandel pun Tuhan ajar. Kalau untuk kita dipersiapkan untuk menerima kemuliaan bersama Kristus. Udah tidak perlu mikir berkat jasmani. Karena Tuhan pasti mencukupi apa yang kita butuhkan bila kita bertanggung jawab. Itu tidak usah kita pikirkan. Apalagi kalau kita sudah mulai berkata atau menyinggung mengenai kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Wah sudah. Nggak ngerti. Benar-benar itu penipuan sebenarnya. Itu penipuan. Sekarang kalau jujur bikin angket, berapa banyak jemaat yang menerima kekayaan bangsa-bangsa? Apa kemudian ternyata kekayaan bangsa kita jatuh ke tangan bangsa asing? Gedung-gedung tinggi di Tamrin, bank-bank yang sekarang ada, milik siapa? Bahkan beberapa perusahaan utility, perusahaan telekomunikasi, milik siapa? Ketika kita sibuk mengatakan kekayaan bangsa-bangsa mengalir, waktu minyak sampai menembus angka 140, siapa yang kaya? Orang Arab.
Sekarang tanya jemaat, berapa banyak jemaat yang menerima kain bangsa-bangsa? Coba tanya, ada nggak 50%? Ada nggak 40%? Ada nggak 30%? Ada nggak 20%? Ada 10%? Ada 1%? Apa nggak penipuan itu namanya? Justru bangsa kita mengkais-kais kekayaan. Termasuk orang-orang sebagian timur, orang-orang Kristen. Juga menjadi tenaga kerja wanita, TKW di Malaysia. Pulang-pulang TKO. Dibotakin itu. Dibrondoli itu badannya. Betul? Orang Kupang yang terakhir itu. Apa bukan orang Kristen itu? Kita mentolerir hal itu? Nggak bisa. Itu salah. Itu menipu. Supaya saudara tahu bahwa itu salah. Itu menipu. Tidak ada kebenarannya di situ. Itu membuat mata orang tidak melihat kerajaan surga. Mata orang tertutup terhadap kebenaran. Pak jangan marah-marah. Oh saya nggak marah. Memang begini ngomong saya. Kalau itu racun, saya kasih tahu itu racun. Kalau itu susu, saya kasih tahu itu susu. Saya sendiri belum sempurna. Saya juga belum benar-benar benar. Tapi yang saya katakan benar-benar benar. Kalau ada waktu, Anda tanya saya jawab. Tapi bukan mau debat ya. Kalau debat, tidak usah ngomong. Karena you bukan saudara saya. Sharing, dialog. Pak Eras takut kalau debat. Oh, saya tiap hari kerjanya cuma debat. Saya kasih tahu. Di sekolah Alkitab itu debat kerjaannya. Jadi kalau Anda ngajak debat, mungkin nih, nggak level. Baca terus. Ayat ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang di belakang itu yang dulu merupakan keuntungan. Ingat nih, lupa kabeh, jangan balik. Jangan kembali ke Mesir. Harta dunia pun sudah jauh. Dulu lagu ini kita nyanyikan waktu kita baru masuk Alkitab. Air mata kita berlinang-linang, wah luar biasa. Campur ingus itu campur aduk. Sampai tidak malu-malu lagi. Tapi setelah kita melayani pekerjaan gerejani, dapat amplop. Ternyata Yerusalem makin jauh. Yerusalem baru, ya tanah airku. Di sanalah hatiku merindu. Tapi waktu itu kita betul pecah hati loh, nangis beneran saudara. Tapi ternyata kita noleh-noleh ke belang seperti istri Lot. Cuman untungnya Tuhan itu masih beri kesempatan. Coba kalau Tuhan pakai sistem Sodom Gomora, saya kira dari 1000 murid sekolah kitab hanya 2 yang tidak jadi tiang garap. Saya termasuk noleh saudara. Seneng ya punya mobil bagus, seneng gitu. Tapi saya bersyukur tahun-tahun belakangan ini saya dikembalikan ke Tuhan. Saya pulang Tuhan. Saudara pernah nggak ya dengar doa saya berbunyi begini? Tuhan saya pulang Tuhan. Nggak tahu pernah nggak? Tapi saya sering mengatakan itu. Tuhan saya pulang Tuhan. Karena dulu semangat saya melayani Tuhan hebat. Saya berkata Tuhan saya tidak akan menikah untuk Engkau. Itu tulus banget loh. Waktu itu tulus. Karena saya belum pernah lihat pipi halus saudaraku. Sekarang udah lihat pipi halus. Rupiah. Udah melihat yang namanya Amerika, Afrika, Mesir, Eropa, Australia, Canberra, Sydney, Brisbane. Ternyata
Gak ada yang lebih bagus dari Yerusalem. Nah, aku pulang, Tuhan. Saya mau pulang, pulang ke surga. Saya mau pulang ke Yesus, di mana susah hilang, di sana saya mau pulang ke Yesus. Nah, mulai aku pulang, Tuhan. Maksudnya pulang untuk sementara, bukan pulang mau mati, tapi aku mau di jalan yang paling benar. Aku melayani paling lurus, Tuhan. Aku mau belajar. Oke, teruskan pembacaannya. Bagus sekali. 14. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rohani banget ya. Semua itu rohani banget. Bagaimana kita jadi Kristen duniawi? Aduh, gak ngerti. Dan biasanya orang Kristen duniawi selalu mengambil ayat-ayat perjanjian lama. Yang uteknya itu makan, minum, kawin, dikawinkan, susu dan madu. Terus, baca. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Nah, yang sempurna. Oke, terus. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, Ya. hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Memang ada tahap-tahap yang strict gitu ya, untuk bertumbuh itu. Terus? Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya, tidak mau pikul salib. Nih, ini penting di sini, saudara. Kalau saudara memandang meneladani Yesus berat, oke, teladani Paulus. Ya, Yesus kan Allah sendiri, susah. Oke, Paulus. Bagaimana hidup Paulus? Seperti hidup majikannya, saudara. Rohani sekali. Tidak ada unsur-unsur duniawi. Hal ini tidak membuat Anda jadi miskin. Kalaupun Anda diberkat secara finansial, Anda nggak jadi sombong. Itu bukan hal yang patut dibanggakan. Dan ingat, itu semua milik Tuhan yang harus dipakai untuk kepentingan Tuhan. Kalau enggak ape-ape. Enggak ape-ape. Oke, teruskan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Terus? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Terus? Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi ikut Tuhan Yesus itu tidak membuat hidup kita jadi nyaman seperti anak dunia nyaman. Karena kita masuk pengembaraan. Seperti pengembaraan Abraham. Kalau istilah yang saya gunakan yang lalu, kita masuk peti mati. Dan kesediaan kita masuk peti mati ditunjukkan dengan baptisan. Ditunjukkan dengan baptisan. Baptisan yang benar itu begitu. Tidak boleh diisi dengan lain. Ayo sis, dibaptis sis, nanti sis akan punya anak deh ya. Udah 9 tahun nikah belum punya anak, dibaptis terus. Nanti kutuk kemandulan akan diangkat. Baptis Pak. Bapak udah nikah berapa tahun? Udah mungkin 15 tahun.
Di jalan hampir 20 malah. Tapi masih belum punya rumah juga. Oh, baptis Pak. Nanti kutuk pengembaraan. Itu kutuk akan dilepaskan Pak. Kelihatannya itu bagus, saudara. Itu menyesatkan. Baptisan itu lambang kematian. Jadi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita masuk sekolah kehidupan itu. Keluar dari urkazim kehidupan kita. Pola cara hidup duniawi kita. Ya di situ, saudara harus mengerti bahwa filosofi kita harus dirubah. Nanti saya khotbahkan lagi ya, bahwa gempa bumi, perang, kelaparan, itu Tuhan yang mengizinkan atau melegalisir. Kalau meterai nggak dibuka, nggak ada bencana-bencana begini. Nyaman, tenang, dunia damai, masuk neraka. Tapi Tuhan buat guncangan-guncangan ini supaya orang memandang Tuhan. Betapa senangnya kalau api yang kulempar sudah menyala. Hei, jangan kau pikir aku datang bawa damai ya. Aku datang bawa pedang. Itu pernyataan-pernyataan yang nggak boleh kita lupakan. Meterai dalam kitab Wahyu itu dibuka lalu muncul berbagai bencana. Tuhan yang melegalisir. Kalau enggak bumi ini jadi kerajaan iblis yang mempersiapkan manusia masuk neraka selama-lamanya. Tapi Tuhan goncang supaya manusia mencari Tuhan. Dan dunia menjadi training center orang-orang yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh mengubah kekristenan jadi agama lalu menjanjikan kenyamanan-kenyamanan hidup. Dan kalau bisa merubah dunia menjadi firdaus. Di sini pengertian kita akan kebenaran harus dikembangkan terus. Harus dikembangkan terus. Kesukaran hidup bisa memalingkan mata perhatian kita tertuju ke kerajaannya. Yang jauh lebih indah. Yaitu sebuah dunia lain yang sangat dapat diharapkan dan menjanjikan kebahagiaan sejati. Jadi kalau Injil diberitakan tanpa menyelesaikan masalah dosa dan karakter manusia, waduh celaka. Sesungguhnya Injil menyelesaikan masalah dosa dan karakter. Jika tidak demikian celaka. Dosa dan karakter yang membuat orang tidak layak untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi kalau Injil diberitakan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, masalah hidup duniawi, ini sebuah penyesatan. Sebuah penyesatan. Tuhan nanti akan pimpin kita bagaimana membuat format yang baik dalam pelayanan. Supaya jemaat memahami bahwa Injil yang benar itu buku petunjuk, manual book. Buku petunjuk yang menggiring setiap orang untuk menyelesaikan masalah dosa dan karakternya. Jadi bila Injil diberitakan untuk kenyamanan hidup jasmani, itu penyesatan. Saudaraku sekalian, dengan menjadi anak Tuhan, percayalah kita terpelihara sangat sempurna. Oleh sebab itu gali kekayaan Injil dengan benar. Supaya saudara-saudara sekalian masuk dalam proyek penyelamatan itu. Amin.